Kita mulai membaca surat Al-Kautsar. Memimpin saat baris di depan sekarang memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Sera. Semuanya berdiri, siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Siap. Baik, mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Islam. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, saya sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah apa belum ya? Mulailah tes dulu seperti biasa. Tepuk semangatnya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Bagaimana? Bisa sudah semangat belum? Sudah atau belum? Kalau sudah siap, silakan dikeluarkan buku hari ini, yaitu kita akan belajar tema 5. Kan hari kemarin buku temanya dikeluarkan, buku tulisnya dikeluarkan, alat tulisnya juga jangan lupa. Oke, sudah siap untuk belajar? Baik anak-anak, kalau kemarin kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 tentang clipping, hari ini kita akan belajar lanjut
pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan membandingkan daun hidup 3 hewan yang berbeda. Jadi nanti kalian akan belajar 3 hewan yang berbeda tentang daun hidupnya. Yang kedua yaitu membuat bagan daun hidup hewan minimal 3 tahap. Jadi sampai nanti akan membuat bagan yang terdiri dari urutan daun hidup yang memuat 3 tahap yang urut. Harus tepat urutannya. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah membuat teks deskripsi tentang daun hidup hewan berdasarkan bagan yang sudah kalian buat tadi, minimal 3 paragraf. Jadi harus 3 paragraf. Kalau kurang dari 3 paragraf nanti nilainya juga akan kurang. Baik, nanti kita juga akan setelah ketika melakukan kegiatan pembelajaran juga ada kegiatan penilaian. Perlu kalian ketahui bahwa penilaian yang pertama adalah penilaian proses, yaitu sikap kalian yang dinilai. Jadi selama pembelajaran kalian juga dinilai sikapnya, yaitu sikap mandiri dan sikap gotong royong. Sikap mandiri misalnya punya inisiatif sendiri, tidak sedikit-sedikit gimana Bu? Nah seperti itu. Gotong royong juga demikian, harus bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kalau tidak mau bekerja sama berarti sikap gotong royongnya kurang. Bisa dipahami? Selanjutnya penilaian hasil, yaitu penilaian yang pertama adalah mengerjakan soal. Jadi nanti ini adalah untuk mengukur pengetahuan kalian. Diberi soal kalian mengerjakan. Selanjutnya penilaian hasil yang kedua yaitu bagan dan teks deskripsi. Kalian nanti akan mengerjakan dan membuat bagan serta teks deskripsi. Itu yang akan dinilai hasilnya. Baik, sebelum kita lanjut, Bu Laila ingin bertanya, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya angkat tangan? Hewan apa yang kalian pelihara di rumah? Ada lagi, ada kucing, ada burung, ada ayam, ada kelinci. Hewan peliharaan kalian di rumah. Nah, sekarang Bu Laila tanya kepada yang punya memelihara ayam tadi, Andis. Duluan mana? Ayam atau telur? Telur? Ada yang jawab telur, ada yang jawab ayam. Sekarang nanti kita lihat hasilnya bagaimana ya. Kita lihat mana buktinya. Duluan telur atau ayam? Simak permasalahan Bu Laila berikut. Bu Laila akan cerita sedikit, Indah, Haikal, Laila akan cerita. Di rumah, di kebun belakang rumah, Bu Laila memiliki pohon sirsak. Pohon sirsak tersebut sudah berbuah, banyak pohonnya, sudah siap untuk dipanen. Nah, suatu sore Bu Laila siap memanen pohon sirsak. Bu Laila membawa keranjang, membawa ember. Selanjutnya ketika masuk ke kebun, Bu Laila melihat sebelum di pohon sirsak terdapat bunga kertas. Sama seperti bunga kertas yang warna-warni banyak itu. Nah itu, di bunga-bunga tersebut banyak sekali kupu-kupu yang hinggap. Nah, wah cantik ya kupu-kupunya. Akhirnya Bu Laila terus berjalan menuju pohon sirsak. Ketika sudah sampai di pohon sirsak, Bu Laila ambil sirsak yang sudah matang. Dipegang, oh sudah matang, ditaruh di keranjang. 1, 2, 3. Nah, ketika ambil buahnya, tiba-tiba terlihat ulatnya yang hijau besar, sama seperti ulatnya daun sirsak. Nah, geli kan ya? Gembira gitu ya kan? Ulatnya daun sirsak. Akhirnya Bu Laila langsung kaget, terus lari masuk ke rumah, cuci tangan, cuci kaki, terus masuk.
Nah, di situ mulailah padahal tadi lihat kupu-kupu yang cantik, terus lihat ulat yang menggelikan, ya kan? Bagaimana bisa kedua hewan tersebut itu loh aslinya satu individu, ya kan? Gimana ya? Bagaimanakah dalam hidup yang terjadi pada ulat dan kupu-kupu? Yang satunya menjijikkan, yang satunya cantik, kok bisa ternyata satu individu? Nah, bagaimana ya kira-kira? Kita simak dulu video berikut ini. Apa ini ayo? Oke. Telurnya mulai menetas. Nah, keluarlah. Menggelikan ya. Dia memakan cangkang telurnya sendiri karena banyak mengandung kalsium. Ulat hidup setelah sudah cukup waktu hidupnya, makan daun, ya kan? Ternyata seperti itu ya. Nah, mulai jadi tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu dia mulai menjadi nah, seluruhnya sudah mulai keluar, sayapnya sudah cantik kan ya kupu-kupunya ya. Padahal tadi berawal dari hewan yang sangat menggelikan, ya kan? Baik. Setelah melihat video tersebut, dimulai dari mana ya? Dari hidup kupu-kupu. Telur. Setelah menetas, hewan apakah yang muncul dari telur? Baik. Setiap daur hidup hewan, mulailah sebelum mulailah lanjutkan, mulailah akan membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Satu anak mendapat satu. Sudah mendapat semua? Sudah. Baik, di situ adalah
tiga hewan ini adalah album metamorfosis. Setiap kelompok menerima satu macam hewan. Jumlahnya adalah 3 hewan. Disimak sambil menyimak penjelasan baik-baik. Bergantian, bergantian. Baik, berdasarkan perubahan bentuknya, ada yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuknya berbeda, sangat berbeda dari tahap pertama dan tahap selanjutnya. Hewan yang memiliki metamorfosis sempurna antara lain hewan apa saja? Kupu-kupu, seperti yang sudah dibawa Bu Laila. Hewan kupu-kupu. Nah, di sini silakan dibuka album metamorfosisnya, badannya kupu-kupu. Silakan bisa dibuka. Nah, bisa kan ya? Di sini terdapat tahap yang pertama yaitu telur. Ada semua. Yang kedua menjadi ular. Yang ketiga kepompong. Selanjutnya kupu-kupu. Seperti video yang sudah kalian simak tadi. Ini adalah album metamorfosis kupu-kupu. Baik, selanjutnya untuk metamorfosis yang tidak sempurna, mulailah memiliki hewan kepik, warnanya merah dan hitam. Kenapa ya kepik kok disebut memiliki metamorfosis tidak sempurna? Karena kepik hanya mengalami ada satu tahap yang tidak dilalui. Jika dibuka sayapnya, nah kalian akan mendapatkan daun hidup kepik. Yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga nimfa, yang keempat adalah menjadi kepik. Di sini kepik tidak mengalami tahap sebagai pupa atau kepompong. Dia melewati satu tahap, maka dia disebut tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, berbeda dengan kupu-kupu tadi. Selanjutnya, mulailah memiliki hewan yang ketiga yaitu kura-kura. Nah, di sini kura-kura tidak mengalami metamorfosis. Kenapa, Bu? Kura-kura kok tidak mengalami metamorfosis? Coba kita perhatikan album metamorfosisnya kura-kura. Dimulai dari telur. Nah, diputar ya. Diputar. Yang pertama telur. Selanjutnya menetas menjadi keluar, wujudnya langsung kura-kura kecil kan ya. Nah, anak kura-kura. Selanjutnya kura-kura tumbuh ke lautan dan menjadi kura-kura dewasa. Setelah dewasa dia siap untuk bertelur lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat bentuk dari kura-kura mulai dari menetas hingga besar. Ada perbedaan wujud tidak? Tidak, hanya ukurannya saja kan, kecil dan besar. Nah, itulah yang disebabkan dia tidak mengalami metamorfosis. Baik, anak-anak, sekarang mulailah bagi kelompok berdasarkan kelompok 1. Ada Arya, Sela, Dea, dan Nizam serta Vika. Kelompok 2 bisa dilihat di sana berdasarkan tempat duduknya. Setelah mulailah bagi kelompok berdasarkan tempat duduk, mulailah memiliki LKPD. Mulailah bagikan LKPD-nya pada setiap kelompok. Perhatikan mulailah di halaman pertama kalian mendapati identitas LKPD tersebut.
Dirembukan, dimusyawarahkan hewan mana yang akan dipilih. Kura-kura. Baik, selanjutnya digunting setiap tahapnya, ditempel dan diberi keterangan. Kalian dapat menggunakan bahan ajar atau materi yang telah dibagikan sebagai dasar untuk mengisi, dan juga kalian dapat memanfaatkan album metamorfosis tadi yang telah dibagikan. Di situ ada tahapan-tahapan, bisa digunakan untuk panduan. Kalian sudah memegang guling? Sudah memegang lem? Dan jangan lupa alat tulisnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan teks deskripsi.
paragrafnya, yaitu satu paragraf supaya kalian bisa mendapatkan minimal 3 paragraf. Oke, nanti semuanya akan presentasi di rumah.
Maju lagi sayang. Maju lagi. Silakan mulai. Kelompok 1 yang lain perhatikan kelompok 1. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya, ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Tentang daun hidup apa? daun hidup. Boleh lihat dulu diperlihatkan ke teman-teman bagaimana bagiannya. Oh, nggih. Daun hidup kepik yang pertama telur. Terus baiklah. Menjadi buah. Selanjutnya dewasa. Dari telur menjadi buah, terus kepik. Oke, lanjutkan untuk teks deskripsinya. Daun ibu kepik. Daun kepik akan menetas selama berbahaya atau 1 minggu. Ibu kepik menetas sebagai larva mengalami perkembangan sendiri. Paragraf 1 itu tadi.
dua, nih. Yang keras yang maksudnya buka dulu. Itu yang keras yang keras. Indis, para berapa? Tiga. Sudah. Ada paragraf lagi? Tidak. Berarti berapa paragraf? Tiga. Baik. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Kalau begitu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Selanjutnya untuk kelompok yang ingin tampil, kelompok 3 berapa? 4. Baik, kamu tak kelompok 4. Itu kelompok 4. Ayo kita mulai kelompok 4, silakan dimulai. 1, 2, 3. Baik, bagaimana coba dilihatkan ke teman-teman hasil bagainya. Nah, oke, silakan dibaca. Paragraf selanjutnya. Nah, sudah ada berapa paragraf? 3. Baik, adakah yang ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak. Tangan, silakan duduk untuk kelompok 4. Baik, untuk kelompok 3 yang terakhir, silakan berdiri di kelompok 3. Maju sedikit kelompok 3. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hanum baca. Duh, sudah ada berapa paragraf? 2. Baik. Adakah yang perlu ditanyakan untuk kelompok 3? Silakan tepuk tangan dan silakan duduk. Kelompok 3. Bagaimana setelah presentasi dari teman-teman tadi? Ada yang dapat menyusun 4 paragraf, 3 paragraf, ada yang 2 paragraf. Semoga di lanjutnya kita akan dapat menyusun kembali lebih baik lagi. Jadi setelah selesai presentasi, kita memecahkan masalah yang tadi di awal. Bagaimanakah daun hidup yang terjadi pada ulat dan kupu-kupu? Ternyata ulat dan kupu-kupu merupakan satu individu yang berubah bentuk. Ya kan? Dimulai dari yang pertama adalah telur. Setelah telur menetas muncul hewan yaitu ulat. Setelah itu ulat berubah menjadi kepompong. Dan setelah kepompong keluar muncullah hewan kupu-kupu yang cantik. Daun hidup hewan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan kita. Misalnya hewan ayam. Ayam mengalami tahap telur. Telur ayam ini dapat digunakan sebagai sumber protein bagi manusia. Selanjutnya daun hidup kupu-kupu mengalami tahap ulat. Ulat juga memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Misalnya ulat sutra. Ulat sutra dapat digunakan sebagai obat tradisional dan kepompongnya digunakan sebagai bahan utama kain sutra. Baiklah anak-anak, mari kita menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Metamorfosis. Ada metamorfosis apa saja? Tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis pura-pura. Baik, mulailah akan membagikan soal penilaian pengetahuan. Silakan dikerjakan secara mandiri. Sebelumnya, nanti mulailah ambil LKPD-nya dimasukkan ke dalam laci dulu. LKPD dan album metamorfosis dimasukkan ke dalam laci. Silakan nama lengkap, ditulis nama lengkap dan identitasnya. Silakan dikerjakan secara mandiri. LKPD dan album metamorfosis dimasukkan ke dalam laci. Nama lengkap.
daur hidup kupu-kupu. Dari kedua gambar tersebut, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu saja. Ya, berarti jawabannya adalah B. Nomor 4. Perhatikan bagian di bawah ini. Ada gambar daur hidup kupu-kupu. Tanda tanya pada tahap
siap pulang lebih dulu adalah kelompok 3. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 1.